Faktor sulit makan. Kesulitan makan bisa disebabkan oleh faktor internal, meliputi gangguan pencernaan seperti gangguan gigi, gangguan mulut, dan gangguan psikologi. Seperti peraturan makan yang ketat, orang tua yang memaksa kehendak pada anaknya memiliki keluarga yang tidak harmonis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor kesukaan makanan. Kebiasaan akan seperti anak merasa bosan dengan makanan yang disajikan maupun anak menggemari menu makanan yang berubah-ubah. Dan faktor lingkungan seperti orang tua yang malas makan, maka anaknya pun juga akan malas untuk makan. Ataupun anak yang asik bermain sehingga anak sering lupa dengan waktu makan. Cara mengatasi anak sulit makan. 1. Hindari distraksi saat makan. Hal ini juga berlaku pada proses makan. Jika Anda memberikan makanan saat anak sibuk bermain, tentu akan ditolak. Tidak hanya bermain, distraksi berupa tontonan di televisi atau gawai juga dapat memberikan reaksi serupa dari anak. Sekilas, memberikan tontonan di televisi atau gawai memang seperti membuat mereka tetap sibuk sehingga mau membuka mulut. Tapi membiasakan hal ini justru memicu masalah gangguan makan, misalnya mengemut makanan. Untuk itu, Anda perlu menghindari distraksi pada saat anak makan agar ia lebih fokus pada proses makan. 2. Makanan dalam porsi kecil. Orang tua seringkali mendefinisikan anak yang susah makan adalah anak yang tidak menghabiskan makanannya. Padahal mungkin porsi yang disiapkan oleh orang tua memang terlalu banyak untuk anak. Ekspektasi yang terlalu tinggi ini yang kerap membuat baik anak maupun orang tua frustasi. Anak mungkin merasa terbebani dan kesulitan untuk menghabiskan makanan yang ada di piring. Sedangkan Anda frustasi ketika anak tidak menghabiskan makanan sesuai ekspektasi Anda. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa menyajikan makanan dalam porsi lebih kecil. Turunkan ekspektasi Anda dan buat suasana makan lebih menyenangkan untuk anak. Selanjutnya, 3. Tampilan makan menarik. Tampilan makan yang menarik tentu dapat menggugah selera. Tak hanya pada orang dewasa, begitu juga pada anak-anak. Membuat tampilan makanan lebih menarik dapat membantu anak makan dengan lebih semangat. Tidak perlu membuat makanan tampil seperti ala restoran. Anda bisa memotong makanan dengan bentuk yang lucu agar anak lebih tertarik. Anda juga bisa menyajikan makanan dengan warna oranye yang cukup mencolok. 4. Makan menyenangkan. Memberikan makan adalah salah satu hal yang sering membuat frustasi. Tapi perlu diingat, pengalaman makan menjadi salah satu hal penting untuk kelanjutan proses makan anak. Pengalaman makan yang membuat anak tertekan dan stres akan membuatnya menolak makanan pada kesempatan selanjutnya. Untuk itu, hindari membuat pengalaman makan anak menjadi tidak menyenangkan seperti terlalu sering membersihkan area mulut, mengomentari cara makan, atau tidak membiarkan mereka makan dengan gaya mereka. Biarkan anak mencoba makan dengan gaya yang mereka sukai, meski menurut kita cara tersebut keliru atau bahkan salah. Misalnya saja, makan sop tanpa sendok dan mengambil isinya dengan tangan. Jangan buru-buru menghentikan anak dan mengatakan hal itu salah. Pastikan saja tangan mereka bersih dan mencuci tangan sebelum makan. 5. Libatkan anak saat menyiapkan makanan. Anak-anak biasanya akan lebih bersemangat ketika dilibatkan dalam sebuah aktivitas. Hal ini juga berlaku untuk aktivitas makan. Anda bisa melibatkan anak dalam proses menyiapkan makanan, meskipun dengan tugas sederhana, misalnya saja membantu mencuci buah dan sayur yang akan dimasak. 6. Hindari memaksa anak makan. Memberi makan anak memang bukanlah tugas yang mudah. Bahkan seringkali tugas ini membuat frustasi para orang tua.
apalagi jika anak terang-terangan menolak makanan. Tak jarang rasa frustasi mendorong para orang tua memaksa atau bahkan berteriak pada anak agar mau makan. Sayangnya, memaksa anak justru membuat kondisi lebih buruk. Anak malah bisa berakhir menangis dan makin menolak. Untuk itu, menghindari maksa anak makan. Selanjutnya, 7. Rutinitas. Untuk mendapatkan pola makan yang baik pada anak, menerapkan pola makan yang baik secara terus-menerus. Untuk itu, Anda perlu membuat rutinitas. Cara paling mudah adalah dengan membuat jadwal. Dengan begitu, anak akan terbiasa makan pada jam tertentu. Ini tentunya akan memicu rasa lapar ketika jam tersebut tiba. 8. Beri contoh yang baik. Proses pemberian makanan pada anak adalah proses pembelajaran. Anak-anak umumnya adalah orang yang belajar dari contoh. Anda bisa memberikan contoh pola makan yang baik pada anak. Dengan begitu, anak akan belajar makan dengan lebih baik. Selanjutnya, 9. Mengurangi memberi cemilan di luar jam makan. Seringkali anak yang susah makan menurut orang tua adalah anak yang seringkali menolak makanan utama atau makanan besar. Tapi ketika diberi cemilan, anak mau dan makan dengan lahap. Padahal memberi cemilan inilah yang dapat menjadi penyebab anak susah makan. Anak menjadi tidak dalam kondisi lapar ketika jam makan datang. Untuk itu, perlu mengurangi pemberian cemilan pada anak di luar jam makannya. Ini berguna agar anak cukup lapar ketika jam makan. 10. Makan bersama keluarga. Apapun yang dilakukan secara bersama-sama menjadi terasa menyenangkan. Tak terkecuali kegiatan makan bersama keluarga. Dengan makan bersama keluarga, anak-anak menjadi lebih dekat dengan orang tua dan mencontoh pola makan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.